Ini evaluation of HIS performance atau ya sebenarnya secara umum health information system ya secara umum ya, tapi ini bisa apply di manapun ya maksudnya ya, tidak hanya hospitals atau mungkin ya sektor lain juga sebenarnya bisa juga menggunakan konteks ini. Ada dua ya, kualitatif sama kuantitatif. Nah terkadang gini, yang banyak dilakukan itu adalah pendekatan kuantitatif tapi dikualitatifkan. Ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya, karena satu jumlah sampelnya nggak banyak, terus kemudian orang apa ya, terkadang juga pendekatan kuantitatif itu yang didapat itu kadang-kadang normatif ya, hanya normatif ya, ngomong suka atau tidak pakai ini ya, suka masalahnya di mana, oh di sini dan seterusnya. Jadi tidak menunjukkan apa sih sebenarnya potensial yang improvementnya di rumah sakit. Nah, mungkin nanti juga bisa mengkombinasikan, mungkin apa ya, bukan mixed method ya, tetapi memperkaya hasil yang kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini ada salah satu artikel Han et al. 2012 Performance Analysis of Hospital Information System of National Health Insurance Corporations, Ilsan Hospitals. Jadi ini sebenarnya pendekatannya kualitatif ya. Gini, performance analysis itu bisa dilihat dari secara umum ya, secara umum pendekatannya secara umum dari proses input, proses dan business layers, atau bisa juga menggunakan pendekatan economic analysis. Nah, nanti yang akan saya diskusikan itu pertama ya yang kualitatif dulu, kuantitatif, terus kemudian yang kedua cost benefit analysis, terus kemudian cost benefit analysis, terus kemudian yang ketiga itu adalah yang intangibles benefit ya dari penggunaan rekam medis elektronik atau EMR. Nah, secara kualitatif mungkin tadi siapa namanya ya, Han tadi mengatakan bahwa kita bisa melihat dari aspek input, aspek proses, sama aspek bisnis. Umpamanya di aspek input ya, information technologies yang kaitannya, kalau input di sini maksudnya apa ya, modalnya ya, tanda petik barangnya yang dijadikan objek untuk dianalisis ya, dievaluasi ya. Nah, dari hal ini umpamanya dari aspek apa ya, teknologinya ya, dari aspek apa ya, sistem informasi yang digunakan, umpamanya sistem quality berkaitan dengan respon time. Respon time itu begini, kalau kita ngeklik atau query itu loading atau enggak gitu ya, respon time-nya cepat gitu. Jadi pada saat kita mencari data itu langsung otomatis langsung keluar segera. Sistem performance-nya termasuk sebenarnya kemampuan untuk meng-query data itu cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian information quality itu output yang dihasilkan. Kayaknya kemarin sudah minggu lalu itu sudah saya diskusikan banyak ya tentang net benefit ya. Net benefit itu bisa berkaitan dengan bagi penggunanya atau bagi pelanggannya atau mungkin bagi organisasinya. Nah, ini yang sistem quality, information quality, terus kemudian security ya. Terus ada lagi service quality ya, kalau di yang sebelumnya pernah saya diskusikan. Ini juga bagian dari kalau di artikelnya Han ini, dia bagian dari input. Tapi variabelnya kayaknya mirip-mirip sama ya. Kayak contoh umpamanya information quality seberapa update ya, sebenarnya bukan upgrade ya, update frekuensi dari informasi yang dihasilkan. Umpamanya ya saat itu kita entry ya, saat itu informasinya ada, dashboardnya langsung muncul bahwa ini kunjungan barunya hari ini berapa. Nah, itu kan berarti frekuensinya itu segera sesaat itu juga. Kemudian problem solving, umpamanya semudah apa kita bisa melihat informasi tertentu ya, kayak contoh umpamanya apa ya, BPJS ya, BPJS itu berapa sih yang selisihnya negatif, berapa selisihnya yang positif gitu ya, berdasarkan
klaim atau paket klaim yang diolah ya oleh sistem. Dan ini mudah dibandingkan dengan tarifnya rumah sakit. Namanya tarif rumah sakit di pooling ya, di pooling totalnya berapa, lalu kemudian dibandingkan dengan paket yang di-generate dari inasi bijis. Jadi ini membandingkan antara mudah untuk membandingkan antara berbagai sumber data, sehingga ini bisa memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kemudian information sharing, availability, security, itu access control, virus protection. Baru kemarin kalau nggak salah ada saya diminta bicara di forumnya Persi terkait dengan keamanan ya. Nah, salah satu yang saya tonjolkan itu adalah perilaku ya, jadi perilakunya pengguna ya. Nah, contoh umpamanya perilaku pengguna itu bahwa ada istilah namanya masquerading ya. Masquerading itu bahwa dia mengakses bukan atas nama dirinya ya, tapi atas nama lain ya. Nah, lain itu contoh kalau perilakunya di organisasi kita biasanya mengakses itu ya atas nama apa ya? Poli penyakit dalam. Jadi ya loginnya itu ya poli penyakit dalam, passwordnya 12345. Jadi tidak bisa mengindikasikan siapa yang siapa yang melakukan transaksi data. Kalau di aplikasinya Kemenkes mungkin banyak yang seperti itu ya, dengan kode rumah sakit, terus kemudian pakai apa namanya password tertentu, terus untuk update RS online umpamanya atau update ASPAK, itu banyak sekali yang menggunakan code username-nya itu tidak mengindikasikan siapa orangnya, tetapi mengindikasikan unitnya atau lembaganya. Nah, sebenarnya ini nggak pas ya dari sisi keamanan. Ini contoh saja umpamanya dari aspek input ya, mengevaluasi. Terus kemudian juga bisa dari aspek manusia. Kalau ada teori lagi namanya HOT-FIT ya, Human Organizations and Technologies Fit Models ya. Jadi itu human-nya, teknologinya, tapi organisasinya. Ya, kalau sebelumnya barangkali saya pernah menyinggung itu ada aspek mikro, ada aspek yang meso. Nah, mesonya itu aspek organisasinya. Kemudian dari sisi proses, transaction proses, kemudian manajemen proses, business layers, business quality, medical quality, ya ini yang business layers-nya kalau di sini mungkin setaranya dengan yang sebelumnya itu artikel dari Law et al. Adalah net benefit yang itu berdampak pada kliennya maupun organisasi maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, kalau di sini dia menyebutnya business layer. Jadi bisa saja di setiap referensi yang kita baca itu dia membagi-baginya, mengkategorikannya itu beda-beda ya. Ada yang mikro, meso, kemudian makro, kemudian ada yang seperti ini ya, input, proses, kemudian business layers. Tapi lihat di parameter ujungnya itu, reduction in cost, kemudian business quality, medical quality, itu mirip-mirip sebenarnya antara satu dengan yang lain. Baik itu artikelnya si A, si B, si C, sebenarnya kalau diujungkan, diparameterkan itu pada akhirnya ya sama gitu ya untuk menilai sesuatu. Nah, ini juga ada pendekatan yang banyak ya dipakai ya. Kalau di tempat kita teknologi acceptance models ini sama sebenarnya. Jadi prinsipnya teknologi acceptance models itu mengevaluasi sejauh mana penggunanya, ya pengguna itu artinya usernya ya. Jadi bayangannya adalah bahwa di rumah sakit barangkali sudah menggunakan electronic medical record sejak mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang. Lalu kita melihat bahwa kenapa kok masih ada problem ya penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit, tidak banyak yang menggunakan umpamanya, atau kalau menggunakan banyak kosongnya ya, banyak kualitas datanya itu banyak bolong-bolongnya. Lalu kita mencoba untuk melakukan evaluasi ya dengan pendekatan kuantitatif. Kalau TAM itu instrumennya sepertinya lebih banyak ke kuantitatifnya ya. Jadi walaupun barangkali pada saat Bapak Ibu nanti lihat di referensi, lihat di browsing-browsing, itu banyak juga yang memanfaatkan teknologi acceptance model, tapi pendekatannya kualitatif. Jadi yang dilihat itu adalah penggunanya.
dari sudut pandang pengguna, bagaimana persepsi mereka terhadap kebermanfaatan dari sistem itu, dari sistem informasi elektronik. Lalu melihat mungkin bawahnya ya, melihat sejauh mana perceived ease of use itu sejauh mana mudah digunakan. Nah, semakin ya hipotesisnya adalah semakin bermanfaat, semakin mudah digunakan, maka ini akan meningkatkan perilaku dia untuk menggunakannya. Apalagi kalau nanti perilakunya menggunakan itu akan menjadi kayak menjadi pendorong untuk ini menjadi budaya gitu. Jadi perilaku artinya satu attitude-nya dia pasti akan menggunakan, terus kemudian yang berikutnya adalah secara tidak sadar itu selalu menggunakan gitu, karena ini bagian dari sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari itu untuk menggunakan sistem informasi. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah net benefit-nya ya, dampaknya bagi organisasi dan seterusnya. Nah, di sini kalau dilihat di masing-masing variabel ini ada parameter-parameternya, ada pertanyaan-pertanyaannya sih sebenarnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perceived usefulness itu ada sekian pertanyaan, perceived ease of use itu ada sekian pertanyaan, social influence itu ada beberapa pertanyaan, perceived behavior control atau facilitating condition itu ada beberapa pertanyaan. Jadi ini yang kemudian olah secara kuantitatif dengan pendekatan statistik, lalu kemudian melihat apakah ada kaitannya, apakah orang itu akan menggunakan sistem, apakah persepsi kebermudahan itu memang berkaitan dengan mereka akan menggunakan atau tidak gitu. Bisa saja persepsinya itu wah ini susah tapi dipakai, atau bisa kebalikannya ya. Wah ini mudah sehingga ini pasti dipakai dan seterusnya, karena ada faktor-faktor lain. Nah, tetapi ini kadang-kadang tidak bisa menjelaskan details ya, kayak permasalahan contoh umpamanya, oh ini susah dipakai sisi informasinya. Bagian yang susah yang mana gitu. Jadi tidak bisa, kadang-kadang tidak mampu untuk menjelaskan detail dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu. Nah, sehingga banyak yang kemudian mengkombinasikan dengan pendekatan kualitatif untuk nanti mengidentifikasi peluang untuk improve-nya ada di mana, dari sisi inputnya tadi, dari sisi teknologi informasinya gitu ya.